Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam Pak Ari. Gimana Pak Ari, sehat Pak? Apa? Alhamdulillah saya sehat Pak untuk hari ini. Pak Bambang sendiri bagaimana Pak? Apakah sehat juga Pak? Alhamdulillah, walaupun ini acara agak padat karena hari guru. Jadi lari ke sana kemari, ini sudah selesai, sudah logo ini Oke. Pak. Terus ini Pak Ari, gimana? Nggih. Ini Pak, untuk waktu sekarang Pak Bambang masih, ada waktu luang nggak Pak? Ini mau curhat-curhatan sedikit Pak, mau Oh, cerita ada sedikit masalah Pak tentang saya Pak nih. sudah Bisa Pak? selesai Pak. Nggih, sudah lega. Kosong Pak hari ini? Nggih, siap. Ini sudah selesai pekerjaan, tinggal istirahat. Gimana Pak Ari? Ada masalah apa ini kira-kira ini? Ya ini sedikit curhat Pak ya, ini cerita. Saya juga, apa namanya, berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar Pak di kelas. Oh, begitu Pak. Nggih. Ya, Jadi tentang kegiatan belajar mengajar yang Pak Ari lakukan. iya. Kira-kira ada yang bisa saya bantu mungkin. Terus harapan apa itu setelah sudah dengan saya nih, kira-kira harapan Pak Ari apa ini? Ya Pak begini, karena saya itu kan, merasa bingung Pak ya, sebenarnya kan saya bingung, makanya saya mau cerita Pak. Ini harapan saya itu nanti biar saya itu, bisa mengajar di kelas itu lebih semangat Pak, tidak bingung lagi. Harapan saya nanti anak-anak juga bisa fokus apa yang akan saya berikan di kelas, Pak, di dalam kegiatan belajar mengajar, Pak. Oke, 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 oke. Begitu Pak Ari. Oke. Iya, Pak, itu, Kira-kira Pak. ada yang lain tujuan Pak Ari selain itu? Ya biar apa ya, Pak, ya, ya biar suasana saya, hati saya itu biar lebih senang, Pak, ketika nanti mengajar, seperti itu, Pak. Oke, oke, oke. Begitu, oke. Paham. Nah, kira-kira Pak Ari ini, oke, ukuran Iya. keberhasilan pada sharing saya dengan Pak Eri ini kira-kira selain solusi terhadap masalah, kemudian tenang, ada yang lain tidak Pak Ari? Saya rasa cukup, Pak, cukup itu saja. Jadi saya ingin bercerita, Pak, ingin mencari solusi biar hati saya tenang, tidak bingung lagi, Pak. Oke, Mohon bantuannya, Pak. oke Pak Ari, mari kita cari solusinya bersama ya Pak Ari. Kira-kira bisa diceritakan Pak Ari, masalahnya apa ini Pak? Jadi begini Pak Bambang, ketika, curhat sebentar Pak ya, curhat ya. Oke, Ketika monggo. saya belajar mengajar di kelas, itu kan saya mengajar kelas 12 tentang statistika pada bab itu, membuat tabel distribusi frekuensi, Pak. Oke, Ketika saya melakukan pembelajaran, itu anak-anak ternyata, pada asik bermain, Pak, bermain game, ada HP, ada juga yang bercerita sendiri, Pak, ada juga malah bahkan, rame, Pak. Nah itu yang saya bingung, gimana saya memberikan pembelajaran itu biar anak fokus pada saya, Pak. oke, oke, oke. Paham Pak. Terus begini Pak, kok bisa terjadi itu kira-kira alasannya apa Pak ya? Kok bisa anak bisa tidak fokus ya? Kalau Pak Aris Itu, Pak, sendiri pendapatnya gimana kalau kok bisa itu terjadi gitu? itu, padahal kan saya sudah menggunakan PPT, Pak, PowerPoint, saya tampilkan ke saya tampilkan ke anak-anak bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi, nah seperti itu, Pak. Oh, PPT sudah saya buatkan dan saya sudah menampilkan ke anak-anak. pakai model anu ya, metode pembelajarannya di-share dengan PPT begitu ya Pak Aris. Ya, dengan PPT, Pak, kemarin saya buat, kemudian saya gunakan seperti itu. Tapi anak-anak masih kurang fokus, Pak. Itu Pak. Nah, kira-kira Pak Aris sudah pernah menanyakan ke anak apa belum? Kenapa kok anak kok lebih asik bermain daripada Itu mendengarkan atau memperhatikan nggih, pelajaran? kemarin tuh sempet sempet saya,
ya setelah pembelajaran itu sempat ngobrol dengan murid, Pak, dengan beberapa anak. Nggih. Itu saya tanya, "Kenapa kok kamu tidak fokus?" Itu ternyata membosankan, Pak. PPT hanya gambaran saja ternyata kurang menarik bagi siswa. Kemudian ada lagi itu nggak ada video-videonya, Pak. Nggak Oh, ditampilkan tata caranya bagaimana, pengambilan datanya bagaimana, lah seperti itu malah tanyanya, Pak, oh pada ngoten nggih. saya kemarin. Begitu Pak Ari nggih. Terus menurut Pak Ari, kira-kira alasan anak-anak itu dibuat-buat atau memang kenyataan nggih, Pak? Tanggapan Pak Ari bagaimana terhadap apa, Kalau saya keluhan sendiri anak-anak? ya, kalau menurut saya sendiri ya emang emang kurang menarik, Pak, dari PPT yang sudah saya berikan tanpa adanya kombinasi video, suara, Pak, seperti itu. Ya kalau saya pikir-pikir ya memang memang iya, Pak, iya kurang menarik bagi anak-anak kelas 12 ini. Sehingga anak-anak terus pada bosen gitu, Pak nggih? Ya pada tidak fokus ini pada kegiatan belajar mengajarnya nih, Pak. Nah, sekarang kira-kira dalam pengelolaan kelas, Pak Ari ada yang perlu diperbaiki tidak, Pak? Sehingga anak-anak jadi antusias begitu dalam belajar pengelolaan kelasnya. Kalau setelah kemarin bertanya kemudian saya resapi, ya kira-kira pengelolaan kelas saya ya kurang maksimal, Pak, ini. Karena berupa PPT saja. Mungkin harus saya tampilkan berupa alat peraga, ada juga apa, video pembelajaran mungkin saya membuat sendiri atau diambil dari YouTube, Pak. Mungkin seperti itu ya, Pak? Oh, gitu, Pak. Baik, begini Pak Ari, kalau kalau ini penilaian Pak Ari sendiri nggih, dalam skala 1 sampai 10 itu, pembelajaran yang dilakukan Pak Ari di kelas untuk kelas 12 yang ini membahas tentang statistika Pak ya, ini modus Iya, gitu. statistika, Pak. Kira-kira itu skala 1 sampai 10 itu posisi Pak Ari sendiri di posisi berapa Pak? Terus kendalanya kira-kira tidak pada posisi maksimal itu kira-kira Pak Ari ada kendala apa kira-kira? Kalau skalanya dari 1 sampai 10 itu pertengahan, Pak, Oh, separuh, Pak, angka 5. Ini anak-anak juga seringkali ketika saya menerangkan itu ada yang cerita, ada yang istilahnya cerita sendiri dengan temennya. Nah, seperti itu, Pak. oh gitu. Jadi Pak Ari pada posisi 5 begitu nih. Nah, Iya, Pak, bagian oke, oke, oke. separuh, pertengahan, Pak, ini. Terus kalau kita pikir-pikir bersama ini Pak ya, Pak Ari juga apa memikirkan nih, Pak Ari itu punya kekuatan apa atau kesempatan apa yang bisa membuat Pak Ari itu bisa bisa meningkatkan itu, kira-kira Pak Ari bisa melakukan apa kira-kira? Kalau saya sendiri kekuatannya itu bisa membuat alat peraga, Pak. Saya bisa membuat alat peraga, yang nantinya bisa digunakan ke bab statistika, berupa membuat sebuah dadu yang nanti dadu tersebut bisa digunakan untuk alat peraga. Juga nanti bisa membuat video, Pak, video tutorial untuk pelemparan sebuah dadu, kemudian direkap hasilnya yang muncul. Seperti itu bisa, Pak. Baik Pak Ari, terima kasih sekali sudah apa berkeluh kesah. Kalau boleh saya menyimpulkan Pak Ari nggih, mungkin murid-murid dari Pak Ari itu menginginkan pelajaran yang menggunakan media-media pembelajaran yang menarik, menyenangkan, terus sesuai dengan umur si anak itu tadi Pak ya. Itu kesimpulan saya. Jadi Oh, gitu, Pak. media pembelajarannya ada videonya, ada visualisasi, tidak angka-angka itu yang bikin boring. Begitu kalau menurut saya Pak. Oh, begitu, Pak. Apa Pak Ari sepakat dengan kesimpulan saya? Kalau saya pikir-pikir
ada betulnya juga, Pak, apa yang Pak Bambang katakan tadi ya. Mungkin pembelajaran saya kurang menarik mungkin, Pak, ya. Jadi kita Jadi punya oke, fokus anak kurang maksimal jadinya ini. kita sepertinya punya kesimpulan bersama terhadap solusi dari masalahnya Pak Ari kayaknya Pak ya. Mungkin ada yang lain lagi Pak yang perlu diungkapkan. Saya kira itu, Pak, mungkin masalah saya. Jadi terima kasih Pak Ari. Tadi Pak Ari juga sudah mengungkapkan bahwa Pak Ari itu punya ide-ide untuk meningkatkan fokus dan motivasi anak. Nah, setelah ide-ide tadi yang Pak Ari munculkan, kira-kira mana nih prioritas utama dari Pak Ari yang harus dikerjakan lebih dulu Pak? Saya, akan membuat alat peraga terlebih dahulu, Pak. Oh gitu, Alat nggih. peraga, kemudian yang kedua itu membuat video untuk pembelajaran pengambilan data. Kemudian yang ketiga mungkin saya memberikan game, Oh, ya, nggih, nggih. game pada anak untuk permainan yang berkaitan dengan melempar dadu, Pak. Biar anak mungkin lebih menyenangkan nggih, merasa lebih senang ketika mengikuti mata pelajaran matematika. Mungkin banyak anak yang mengira itu matematika sangat menakutkan itu, Pak. Oh Nah, begitu. mungkin dengan cara begitu, saya mungkin bisa membuat lebih fokus murid terhadap pembelajaran yang saya berikan, Pak. Oke Pak Ari, tadi jenengan sudah menyebutkan metode-metode, cara pembelajaran, terus apa itu istilahnya hal-hal terkait dengan media pembelajarannya. Nah, kira-kira ini Pak Ari, strategi apa ini yang dilakukan Pak Ari setelah punya media pembelajaran yang jenengan buat semenarik mungkin itu tadi, agar anak-anak fokusnya lebih pada pembelajarannya Pak Ari. Ya, Pak. Jadi ya Selana membuat, strategi konsisten kepada itu, Pak, pengelolaan kelas, Pak. Oh Mungkin gitu. dengan membuat suatu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kemudian dibuat itu mungkin salah satunya itu menghormati dan menghargai, guru ketika menerangkan, Pak. Kemudian saya juga harus konsisten ya. Konsisten untuk membuat sebuah media pembelajaran untuk murid-murid agar nanti materi yang saya sampaikan bisa lebih maksimal, bisa diterima oleh murid, Pak. Baik, menarik sekali apa yang disampaikan panjenengan Pak. Semoga rencana-rencana aksi panjenengan yang sudah didahului dengan pembuatan-pembuatan media pembelajaran maupun metodenya, kemudian buat kesepakatan kelas, sepertinya sudah sangat bisa membantu untuk meningkatkan fokus dan motivasi belajar anak. Itu menarik sekali. Semoga nanti dapat direalisasikan dengan baik Pak Ari. Oke. Ya, Pak, siap. Terima kasih atas masukan dari Pak Bambang. Sekarang saya merasa sudah punya suatu gambaran, Pak. Oke. Gambaran solusi yang akan saya berikan kepada murid-murid agar fokusnya terfokus ya, meningkatkan fokus anak terhadap pembelajaran yang akan saya berikan, Pak. Saya ucapkan terima kasih, Pak Bambang atas solusinya yang telah diberikan pada saya, Pak. Alhamdulillah Pak Ari. Kalau Pak Ari sudah merasa lega. Ini satu lagi Pak Ari. Kira-kira dukungan apa yang dibutuhkan Pak Ari agar rencana aksi Pak Ari itu bisa berjalan dengan baik Pak? Itu mungkin saya akan koordinasi dengan Sarpras, Pak. Dalam bidang Sarpras, dari sound systemnya mungkin harus saya siapkan, LCD-nya, laptop, mungkin harus saya siapkan di dalam kelas, Pak.
agar nanti pembelajaran yang nantinya bisa anak-anak fokus perhatian kepada layar. Seperti itu, Ide Pak. bagus ya Pak. Idenya Pak Ari bagus sekali. Semoga segera dapat diselesaikan masalahnya Pak ya. Dan Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih. merealisasikan kegiatan pembelajaran sesuai dengan yang Bapak inginkan. Gitu deh. Terima kasih, Pak, atas bantuannya Pak Bambang memberi solusi pada saya, Pak. Sama-sama Pak Ari. Dengan senang hati bisa membantu Pak Ari. Semoga kedepannya kita menjadi lebih baik. Terima kasih Pak Ari. Amin. Terima kasih Pak, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ari. Assalamualaikum Pak Ari, gimana kabarnya Pak Ari? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik-baik saja Pak Bambang. Kalau Pak Bambang sendiri bagaimana Pak ini Pak kabarnya? Sudah lama tidak ketemu nih. Alhamdulillah keadaan sehat. Jenengan sibuk terus Pak ngurusi pekerjaan tambahan itu banyak sekali kegiatan-kegiatan kepanitiaan yang jenengan lakukan. Sehat Pak, namun lagi galau. Gitu Pak, kesibukannya ini sudah mulai dan Pak. Sudah mulai Lagi selesai nih Pak, saya agak punya masalah ini terkait pekerjaan saya, tugas pokok saya sebagai guru ini Pak. Gimana nih Pak, ada masalah apa Pak? Kok kelihatannya bingung, galau ini? Sebenarnya saya ingin cerita Pak, kalau Pak Ari punya waktu dan tidak ada tugas, saya ingin ngobrol-ngobrol sama Pak Ari. Siap Pak, ini juga tidak ada jam ngajar Pak, ini kebetulan kosong Pak. Mungkin ada yang perlu saya bantu Pak, mungkin masalahnya berkaitan tentang apa ya Pak? Saya pengen cerita sama Pak Ari, biar saya itu tenang Pak, bekerja tenang, terus saya bisa bekerja dengan semangat itu dalam mengajar. Semoga saya pas bercerita dengan Pak Ari ini saya dapat bisa mencari solusi dari permasalahan saya. Siap Pak, saya siap mendengarkan. Mungkin tujuan lain Pak selain mendapatkan ketenangan, mendapatkan solusi dari masalahan Pak. Saya kira itu Pak, biar saya tenang sehingga solusi saya itu bisa teratasi, saya tenang mengajar dan akhirnya saya bisa mengajar dengan fokus pada anak-anak sehingga hasil pembelajaran saya itu bisa bagus. Gini Pak. Siap Pak, monggo Pak Bambang bisa menceritakan pada saya Pak. Mungkin kalau bisa saya bantu, akan saya bantu semaksimal mungkin Pak. Kalau ada saran ya nanti saya akan sampaikan pada Pak Bambang demi kebaikannya Pak Bambang juga ya. Silakan Pak. Saya kan ngajar kelas 12 nih. Ngajar kelas 12, materi atau mata pelajaran yang saya ambil kan pelajaran produktif Pak. Nah, pelajaran produktif itu kan sehari itu langsung 10 jam Pak di mata pelajaran yang sama. Tak lihat-lihat Pak Jas jadi sedih. Anak-anak itu kok antusiasmenya mengikuti pelajaran saya itu kok kurang Pak. Jadi anak itu cenderung pasif saja gitu. Nah itu yang menjadi kebimbangan saya selama ini Pak. Jadi anak pasif seperti itu Pak ya, tidak memperhatikan, tidak termotivasi gitu Pak ya. Betul. Mungkin Pak Bambang di dalam kelasnya bagaimana itu Pak ceritanya? Kok bisa anak kurang pasif, kurang antusias Pak? Sebenarnya saya mengajar seperti biasa Pak, memberi pertanyaan-pertanyaan pemantik juga, terus saya mencoba metode pembelajaran yang beraneka ragam, tapi kok murid-murid masih tidak termotivasi Pak. Jadi bagaimana itu bisa terjadi Pak? Padahal kan sudah melakukan tematik, sudah seperti itu, sudah apa tadi untuk pembuatan PPT itu ada masalah lain Pak kira-kira selain yang tadi jangan ceritakan? Dan akhirnya kan beberapa kesempatan saya ngobrol sama anak-anak Pak.
Ternyata anak-anak itu merasa jenuh. Alasannya karena satu harian penuh itu di satu mata pelajaran yang sama. Jadi terlalu lama akhirnya anak-anak itu jenuh, Pak. Itu yang menjadi alasan kenapa anak-anak itu malas, Pak. Terus yang kedua, kebanyakan di mata pelajaran saya itu kan banyak kata-kata serapan dari bahasa-bahasa asing. Nah, Bahasa-bahasa asing, oh nggih. anak-anak itu sulit memahaminya materi pelajaran saya itu. Itu Hmm. alasan dari anak-anak, Pak. Terus untuk menurut Pak Bambang dari alasan tadi, yang disampaikan oleh anak-anak tadi, menurut Pak Bambang bagaimana? Itu sudah sesuai atau belum, Pak, menurut Pak Bambang pribadi? Kalau Menurut saya anak-anak ya, tadi mana seperti itu, Pak? kalau menurut saya ya, ada benernya, Pak. Karena betapa Sebenarnya ya, mungkin Pak? pelajaran saya itu 10 jam, sedangkan saya kadang melaksanakan itu teori saja, akhirnya kan anak-anak Ya. bosan. Satu lagi, Hmm. saya pernah cek itu kemampuan berbahasa asing anak-anak itu juga ternyata dari level dasarnya saja sudah tidak memahami, Pak. Jadi mungkin saya terlalu memaksakan apa ya, sesuai Ya. dengan keinginan saya sehingga anak-anak itu jadi malah tidak antusias, Pak, dengan pelajaran saya. Berarti Pak Bambang dalam kegiatan belajar mengajarnya itu masih, mungkin belum disukai sama murid, Pak. Betul, Belum mungkin disukai bisa jadi murid, seperti itu, Pak. ya seperti itu. Jadi kan anak juga merasa tadi disampaikan Pak Bambang ya, merasa jenuh jenuh karena mungkin fokusnya pada Pak Bambang, belum ke siswa murid mungkin. Kalau dari, pengamatan Pak Bambang mungkin nggih, kalau skala 1 sampai 10 mungkin posisi Pak Bambang itu nanti, di posisi berapa, Pak? Kalau umpamanya KKM-nya 7, Pak, ya. Kalau KKM 7 mungkin 70. saya 4 atau berapa itu. Itu terbukti dari anak-anak kurang aktif, kurang bahagia, Pak, mengikuti pelajaran saya. Jadi kayak ada tertekan. Nah, itu adalah indikasi bahwa saya itu tidak sukses, Pak. Belum sukses untuk melaksanakan pembelajaran. Itu menurut saya, Mmm, Pak. berarti dari yang diuraikan Pak Bambang tadi ya, mungkin, eee, media pembelajarannya mungkin tadi kurang begitu menarik menarik untuk anak-anak SMK, Pak, ya, dari Pak Bambang kan mengajar di SMK. Jadi mungkin perbaikan dari, media pembelajarannya, Pak, yang mungkin perlu perlu apa namanya tuh, perlu diperbaiki di dalam kegiatan, belajar mengajarnya, Pak. Biar anak itu termotivasi, di dalam KBM semacam itu, Pak. Mungkin bisa jadi itu, Pak, karena saya biasanya pakai media pembelajarannya kebanyakan pakai PowerPoint, Pak. Kemarin pakai PowerPoint, PowerPoint, Pak, ya? dari tahun ke tahun PowerPoint-nya ya itu saja, sehingga mungkin kurang update, tidak ada Ya. visualnya, itu mungkin juga mempengaruhi semangat anak. Ya, kalau sekarang itu sudah populer, Pak, ini mungkin ada yang namanya Canva, ada yang namanya, itu apa, pengeditan video mungkin ditampilkan video, Pak, dari aplikasi Capcut mungkin perlu dipelajari juga, Pak. Oh itu, Aplikasi-aplikasi yang terpopuler sekarang ini banyak digunakan, di kalangan Bapak Ibu guru atau di kalangan siswa, Pak. Jadi mungkin bisa menarik, termotivasi untuk, muridnya seperti itu, Pak. oh gitu, Pak Arik, ya. Mungkin saya akan mencoba, Pak, membuat metode pembelajaran. Karena terus terang saya kurang menguasai, Pak, pembuatan itu pakai Capcut, pakai Canva, itu mungkin saya perlu belajar lagi. Oke. Seperti itu, Pak Ari. Ya, ya begitu, Pak. Jadi emang apa, mungkin dari yang sudah kita bicarakan tadi, mungkin rencana dari Pak Bambang mungkin ke depannya bagaimana, Pak? Oh ya, satu Untuk lagi, Pak, yang menjadi ganjalan.
Mungkin Pak, itu, saya Pak? akan membuat model pembelajaran yang banyak prakteknya, Pak. 10 jam itu 3 jam teori atau 2 jam teori, 8 jamnya praktek, Pak. Wah, Karena anak-anak itu kan kita tahu kan usia-usia segitu kan pada senang praktek, Pak. Daripada oh, teori kan bisa ngantuk. Mungkin itu jadi penyebabnya juga, Pak. luar Itu biasa, Pak. Luar biasa, Pak. Jadi lebih banyak di prakteknya nggih. Luar biasa sekali dari yang diungkapkan Pak Bambang tadi mungkin bisa juga direalisasikan, Pak, biar anak biar tidak jenuh juga. Lebih banyak praktek daripada teori, mungkin anak-anak SMK mungkin lebih banyak prakteknya daripada teorinya gitu. Oke. gitu. Jadi mungkin Gimana Pak tapi idenya itu? rencana dari Pak Bambang mungkin selanjutnya bagaimana Pak ke depannya? Saya akan belajar itu, Pak. Belajar membuat media pembelajaran, terus ditambahi mungkin pada waktu kita pengambilan nilai atau apa kita pakai apa aplikasi-aplikasi tes seperti Quizzes dan lain sebagainya itu atau puzzle itu kan bisa digunakan. Itu mungkin rencana saya akan saya buat sebaik mungkin dalam membuat rencana pembelajaran itu, Pak. Biar nanti pembagian antara teori dan prakteknya bisa lebih baik. Juga Ya, satu lagi mungkin Pak, yang menjadi ide saya, mungkin saya akan melaksanakan pembelajaran itu bisa saja tidak di kelas Pak, kalau teori. Bisa saja di halaman atau apa biar anak di punya luar kelas Pak ya, anak baru nggih, di di luar luar kelas ya. kelas nggih, bisa jadi seperti itu. Ya, itu juga bisa direalisasikan Pak. Jadi di luar kelas pun juga perlu juga ya. Mungkin dari ide Pak Bambang luar biasa sekali nih rencana. Mungkin yang prioritas utamanya mungkin yang apa dulu Pak ini? Kira-kira Pak Bambang dari rencana yang sudah jenengan ungkapkan tadi mungkin prioritas utama, yang keduanya, ketiga, dan seterusnya itu mungkin seperti apa Pak? Kalau saya Pak, saya akan membuat atau belajar membuat media pembelajaran. Setelah itu saya aplikasikan bersama-sama dengan pembuatan rencana pembelajaran agar Iya, ada pembagian yang jelas antara praktek dan teori supaya anak tidak mudah bosan. bosan. Nah, kemudian nanti kita sepakati begitu model pembelajarannya dan proses pembelajaran di kelasnya kita sepakati dengan anak-anak dengan membuat kesepakatan kelas bisa jadi seperti Delapan itu kelas. strateginya nggih Pak. Iya. Berarti strategi yang Pak Bambang, nanti akan lakukan adalah kesepakatan kelas ya, Pak? Wah, luar Oke, biasa, Pak, ini. Nah, jadi tadi yang sudah diungkapkan Pak Bambang luar biasa sekali nih, Pak. Ya, jadi alhamdulillah ini ide-idenya Pak Bambang, rencana ke depannya juga juga sudah bagus ya. Nggih. Jadi untuk apa namanya itu, Pak, melakukan kegiatan belajar mungkin setelah ngobrol-ngobrol seperti ini, mungkin, konsisten tanggung jawab terhadap diri sendiri Pak Bambang itu bagaimana, Pak? oke. Oke, saya mencoba akan dengan komitmen sekuat mungkin Pak untuk melaksanakan pembelajaran yang telah saya rencanakan tadi secara konsisten biar hasilnya juga konsisten baik juga Pak. Terima kasih loh Pak Alhamdulillah. Ari sudah Nggih, apa sharing dengan saya ini. Saya nggih jadi apa mudah-mudahan longgar akhirnya ini longgar, Pak. dapat ide-ide Nggih, untuk terima kasih, Pak, alhamdulillah. Ya, jadi tadi rencana yang sudah diungkapkan alhamdulillah luar biasa sekali, Pak. Mungkin terakhir, Pak, ini, dari yang sudah jenengan rencanakan tadi, konsisten tadi, mungkin ada yang jenengan butuhkan dari Pak Bambang, dukungan apa mungkin yang perlu Pak Bambang butuhkan untuk merealisasikan dari kegiatan belajar mengajar, Pak? yang jelas dukungan seperti jenengan ini Pak. Membantu mencari solusi jalan keluar dari masalah-masalah pembelajaran dari rekan-rekan sejawat seperti jenengan, kemudian juga sarana prasarana sekolah Pak, itu juga penting karena pada waktu praktek tiba-tiba bensin nggak ada, itu kan rencana pembelajaran saya jadi kacau Pak, atau Iya, alatnya kok dilalah
tidak ada dipinjam orang. Nah itu Ya. ada apa istilahnya dukungan dari sekolah semacam itu. Selain dukungan dari teman-teman sejawat seperti panjenengan ini sangat saya butuhkan Pak Arik. Terima kasih. Ya, ya Pak, Supportnya. sama-sama Pak. Terima kasih juga sudah bercerita dengan saya Pak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mungkin bisa bermanfaat bagi Pak Bambang, bisa lega, bisa tambah semangat Pak untuk mensukseskan kegiatan belajar mengajar di kelas Pak. Sukses selalu Pak untuk Pak Bambang. Amin, amin. Semoga Pak Arif juga sukses selalu. Terima kasih loh Pak Ari. Ya, Saya sama-sama kembali Pak. ke kantor Pak ya. Oke Pak, sama-sama. Terima kasih. Sampai Assalamualaikum jumpa Pak lagi Ari. Pak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.